Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian dikatakan bahwa dalam kitab tafsir Mukhtasar Amsal ini, akhiru ayatin fi bahthina tujibu ala tawahumin akhar min tawahumatil yahud. Di akhir pembahasan kita ini terkait dengan masalah wasiat Ibrahim alaihissalam dan kesaksian palsu oleh kaum Yahudi yang mengklaim tentang kedustaan mereka. Ya, mereka mengklaim secara dusta. Ya, dikatakan di sini bahwa ayat ini kemudian menjawab tentang tuduhan yang lain daripada tuduhan-tuduhan kaum Yahudi. Fakatsirun min haula'i kanu yastaniduna ila mafakhil aba wal ajdad wa qurbi manzilatihim aslafahum min Allah Ta'ala wa qurbi manzilat aslafihim min Allah Ta'ala. Jadi banyak sekali di antara mereka itu dari kaum Yahudi yang menyandarkan kepada kebanggaan-kebanggaan ayah-ayah mereka yang mengklaim dan merasa bangga dengan ayah mereka itu, kakak-kakak mereka, dan dekatnya kedudukan para sesepuh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi lain mereka itu fala yaruna ba'san fi inhirafihim hum dhannina annahum najuna biwasilati ulaikal aslab. Mereka tidak melihat, tidak memperhatikan sama sekali, tidak peduli sama sekali tentang penyimpangan dan penyelewengan mereka yang mereka lakukan. Ya, mereka meyakini atau mereka menduga mereka akan selamat dengan perantara ayah-ayah dan para pendahulu mereka tersebut. Tidak, ya. Seseorang itu bisa selamat dari azab akhirat, masuk ke surga dengan amal perbuatan sendiri. Ya, bukan dengan sekedar membanggakan kebaikan, kehebatan ayah-ayah mereka. Ini salah satu klaim orang-orang Yahudi ya di masa itu. Ini pelajaran buat kita bahwa kita tidak dibenarkan ketika kita hanya membanggakan orang-orang tua kita, kakek kita, dan orang yang mulia di antara kita. Tapi kita tidak berbuat baik, kita tidak melakukan apapun berupa kebaikan, itu salah. Ya, kita bisa saja membanggakan orang tua kita, kakek kita, atau nasab yang sampai ke atas itu, tapi kita pun harus berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, sehingga dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Sekedar membanggakan saja akan selamat tanpa ada pengamalan amal-amal yang soleh. Ya, Al-Quran menegur mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, yang telah lewat, yaitu umat Ibrahim, Ismail, Yakub. Ya, mereka telah berhasil mendapat ganjaran tergantung yang mereka lakukan. Artinya mereka mendapat ganjaran karena amal mereka sendiri. Walakum ma kasabtum, kalian apa yang kalian amalkan. Jadi kalian yang berbuat buruk, wahai kaum Yahudi, yang akan menghasilkan ganjaran yang buruk pula. Begitu. Tidak mungkin kalian yang berlaku buruk, suka berdusta, melecehkan para nabi, bahkan membunuh para nabi tanpa hak, akan memperoleh kebaikan dari Allah hanya dengan bersandar pada keturunan yang baik. Itu tidak mungkin. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, jangan menduga kalau kalian tidak akan ditanya nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Pasti akan dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika aradat al-ayatu an tuwajjiha anzar haula'i ila a'malihim wa sulukihim wa afkarihim wa tasarrufuhum 'anil inghimasi fil ibtikhari bil madin. Dengan demikian bahwa ayat-ayat itu menghendaki untuk menunjukkan pandangan mereka, kaum Yahudi itu, kepada amal perbuatan mereka, agar mereka memperhatikan dengan baik amal perbuatan mereka, ya, juga tingkah laku mereka dan berbagai macam pemikiran mereka.
dan berusaha untuk memalingkan mereka dari tenggelam di dalam membanggakan orang yang telah lalu. Karena tenggelam pada kebanggaan terhadap masa lampau, terhadap ayah kakeknya yang telah berhasil, itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena betapa banyaknya orang-orang yang yang hidup pada masa sekarang misalnya, mereka hidup dalam kehinaan, kerendahan, miskin, sementara ayah mereka, kakek mereka, dan aslaf mereka itu orang yang mulia. Tapi ketika keturunannya tidak berbuat baik, tidak berkarya, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa setiap orang itu menghasilkan hasil usahanya tergantung juga kepada pekerjaannya, pada usahanya. Ya, ketika usahanya baik maka hasilnya baik. Ketika usahanya buruk maka akan menghasilkan keburukan. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik maka ganjaran kebaikan itu buat kalian pula. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk maka akan mendapat ganjaran atau balasan buruk ya kepada kalian pula. Itu mengenai tafsir ayat yang ke 133 dan 134 ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada tafsir yang berikutnya, ayat 135 dan 136 dan 137 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita di panjang usia kita Allah berikan kesempatan jika kita bisa melanjutkan kajian tafsir yang sangat penting ini. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari beberapa ayat ini, bahwa yang pertama, orang-orang Yahudi itu biasa mengklaim kedustaan. Ya, ini jangan kita ikuti. Dan mereka selalu membanggakan ayah-ayah dan kakek mereka. Ini tidak benar, hanya sekedar membanggakan saja. Sementara dia meniru, tidak mentoleransi perbuatan baik yang dikerjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka berhasil mendapat julukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita akan lanjut pada kajian yang akan datang ya, tentang ayat yang berikutnya insyaallah. Saya akhiri sampai di sini. Jika ada kesalahan, kehilapan, kekurangan, kejanggalan, mohon dimaafkan selalu dan mohon dikoreksi, diperbaiki jika ada kesalahan. Dan juga mohon doa antum selalu. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.